Selamat malam Sobat Ayub semua. Malam hari ini saya menggantikan host yang biasanya hadir karena beliau tidak dapat hadir malam ini. Makanya malam ini spesial. Siapa ini ya kira-kira ya? Siapa ini yang mengganggu, memboikot Ayub Podcast hari ini? Siapa kita lihat? Sesa ternyata kamu ya. Udah kemarin jatuhin botol terus sekarang kamu mau boikot Ayub Podcast hari ini dah. Mohon maaf Kak. Kita Merry Christmas dulu. Ya Merry Christmas. Merry Christmas dan tahun baru. Gangi sekalian bentar lagi mau Imlek. Iya benar, gangi. Udah geser. Geser. Halo teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi nih di Ayub Podcast. Ini Sesa gangguin kita ya. Dasar emang nih dia nih. Ya, tadi pikir mau bikin agak lebih misterius gitu kan. Keburu. Ini kita geser dulu ya biar Sesanya ketutupan. Oh. Nah, oke. Nah, Jadi gimana? Tadi kamu mau bikin apa? mau buat malam ini lebih spesial dari yang biasanya. Ya, biasanya spesial gitu ya. Iya spesial sih, tapi nggak horor juga ya. Tadi kayaknya horor ya nggak sih teman-teman? Iya kan? Oke, apa nih yang spesial hari ini, Kak? Kira-kira kamu bikin spesial itu kayak gimana? Apa nih? Karena hari ini kita akan tampilkan produser kita yang biasanya di belakang kamera. Biasanya di belakang kamera teman-teman. Ya terus. Apa lagi ya? Iya kayaknya kita panggil dulu aja orangnya kali ya. Siapa boleh. tahu nanti orangnya sendiri yang bisa memeriahkan suasana di Ayub Spesial Iya, betul, hari ini. bener. Ayo kita panggil, ayo Kak. Silakan masuk, ayo Kak masuk. Hai Sobat Ayub semua. Aduh, malam ini udah hujan, dingin, tiba-tiba tadi horor dikit ya. Iya, salam kenal ya, saya Stefanus yang di balik saya selama ini di depan layar. Oh iya. Ya kan? Di depan layar. Jadi kalau saya di belakang layar aja ya. Karena cukup yang cantik-cantik aja yang di depan, yang di belakang itu yang serem-serem aja. Tapi tadi serem loh, Ses. Iya kan? Nah, iya. Oh ya, momen ini kali ini spesial ya, karena apa namanya? Kita gabungin semua Merry Christmas, Tahun Baru, Ya. sama Tahun si Baru Pacot. Ya. Oke, berarti kita gabungin semua, cuman ada salah kostum sebenarnya malam ini. Bener gak, host? Betul banget seperti yang kalian lihat siapa? Coba kalian lihat, saya berwarna merah, Perhatikan baik-baik. Kesia berwarna merah, Aku udah Merry Christmas banget. yang tadi yang sebelah sana ini. Saya suruh warna merah hijau loh. Kenapa dia warna hitam? Betul. Ya, coba saya tanya dulu, kenapa? Ses. Gak baca grup. Tadi udah di briefing disuruh pakai merah tapi gak baca grup. Kurang briefing ya, kurang baca. Oke, host, kita malam ini mau ngapain, host? Oke, kali ini karena ini spesial ya. Waktu di video sebelumnya aku udah pernah share ke teman-teman semua buat kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau tidak. Tapi karena setelah aku cek ternyata kalian tidak ada pertanyaan. Jujur ya. Jadi kita akan membuat pertanyaan sendiri. Oke, kita ada pertanyaan. Jadi Cara mainnya gimana kok? saya punya permainan malam ini, ya kan? Ini ada isi pertanyaan. Ini teman-teman. Nah, oke. Ya kelihatan ya. Ini kita kasih nama apa ya? Kocok ibu arisan ya. boleh. Ya, jadi para ibu-ibu ya, mungkin kalian biasa arisan tapi dapatnya uang, kalau ini dapatnya berkat. Amin. Oke, biar adil nih, biar adil ya. Kayaknya yang biasa tampil dulu, bener gak? Des? Gak mau. Kalau bisa kita gambreng, ya nggak? Gambreng, nggak mau, harus gambreng. Ini masa kecil kita kurang indah ya. harus gambreng
biar adil ya. Ini nggak? sebenarnya penonton Teman-teman. asal obat Ayub nih orang pada ngomongin apa ya, pada pusing sebenarnya. Udah hujan dengan tidur ya kan, ini malah podcast ya kan. Nggak apa-apa, ini bukan karena kita mau tampil, tapi kita pengen berbagi cerita pengalaman-pengalaman yang baik, yang kurang enak ya kan. Dan kita juga pengennya itu setiap hari bersyukur dengan happy aja, betul gak? Setiap orang ada masalah, setiap orang selama hidupnya itu pasti ada rintangannya, tapi yang pasti itu Tuhan tahu kalau kalian tuh mau dipakai, itu aja. Amin. Oke, jadi kita mulai dengan gambreng Gambreng untuk orang pertama. dulu nih, yang warna hitam yang berdiri sendiri nih, yang jelas dulu peraturannya. Yang beda sendiri itu yang ngambil dah. Yang ngambil pertama kali, baru habis itu kita kayak Sweet. jem aja ya. Oke. Ya udah. Oke, kalau dari saya berarti kiri ke Ke kiri apa kanan? Ke saya misalkan duluan. dari Koko Sweet ke aja. Seta. Habis gambreng sweet biasanya kalau mau main kejar-kejaran. Oke, sweetnya ada dua nih sekarang nih. Ah, Ada sweet Indonesia, ada sweet Jepang nih. Ya kan? batu kertas gunting dah. Nah, itu Ya, Jepang namanya. Oke. Nah, Nggak cinta sama Indonesia. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ya. Ini kita keterbelakangan ya. 1, 2, 3. Nah, keluar. Wah, ini nggak adil loh. Ya, sweet. Dua, sweet. Ayo kita. Oke, aku terakhir. Oke, kita ada beberapa pertanyaan. Jadi gini, dua yang pertama kita jawab sendiri. Yang satu lagi nanti bisa dijawab sendiri atau dilempar. Oke. Oke, paham ya? Oke. Tadi habis itu giliran siapa? Koko, Sesa, aku. Sesa, Kesya. Oke, biasanya sih cewek lebih dulu sih. Cowok nggak boleh duluan. Enggak dong. Karena kan imam. Deng 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 deng. Ini ada yang kebuka nih. Nggak niat nih gue. Lihat nih, gulung. Ayo. Ini kalau pertanyaan sendiri gimana? Ya udah jawab. Kan itu lagu nanya dikocok ya nggak? Ada tulisannya begini. Ya Tuhan, berikan kamu hikmatmu Tuhan ya kan untuk membaca ini. Oke, ini ada, ini siapa nih yang bikin nih? Coba. Tulisannya huruf sambung, ya kan? Sanskerta, ya kan? Nggak tahu nih bahasa Korea apa Cina nih. Ya udah. Nih, coba kita lihat ya, ini tulisan siapa nih? Hah? Kayak itu. Saya. Ini ada tulisan dokter nih. Saya. Oke. Pengalaman paling kocak di gereja. Wah. Ini tentang pelayanan apa ini nih? Apa jadi jemaat nih? Apa aja? Hah? Pokoknya di gereja aja, di lingkungan gereja. Sebenarnya sih baru sih. Ya kan selama ini fine-fine aja ya kalau namanya pelayanan atau jemaat. Cuma ada yang kocak banget sih menurut saya nih, kemarin malam Natal. Ini malam Natal. Ini kebetulan harusnya bukan saya sih yang bawa lilin ya. Jadi pas mau malam kudus, lampu sudah dimatiin. Nah, rekan saya itu bawa meja, jadi kita kiri dan kanan. Itu semua lilin, kalian tahu ya kalau di gereja itu kan lilinnya yang putih-putih ya. Kalau lilinnya merah tuh kan Imlek ya kan. Benar gak? Lilin Cina ya kan. Jadi ini lilin kalau buat gereja tuh putih ya kan. Ada pitanya tuh biasanya kan. Nah, biasanya kan ada lilin kecil, ada lilin besar. Banyakan yang besar ya. Benar gak? Setuju ya? Oke. Ketika kita mau bawa ya kan, karena teman saya mungkin saking semangatnya, excited banget ya kan. Saya bilang tunggu aba-aba dulu ya kan, 3, 2 langsung angkat ya. Setelah diangkat ditarik ya kan. Saya bagian dorong, dia bagian tarik. Nah ketika ditarik jatuhlah semua tuh di depan jemaat, dan lampu itu sudah semua mati ya kan. Jemaat juga mau ketawa juga nggak bisa ya kan, tapi kasihan juga ya kan. Tapi yang tidak terduga adalah, saya lupa nama pendetanya siapa, dari Tiberias. Pendetanya turun saat itu. Ini kejadiannya di Tiberias Metro Sunter. Mungkin kalau yang ada jemaat di sana, ya di Metro Sunter saya kebetulan pelayanan, itu sampai pendetanya turun. Nah, ketika pendetanya turun, ya kan, itu saya nyeloteh.
Jadi bukannya menenangkan suasana, saya nggak perlu sih buat saya sebenarnya ya. Cuma saya bilang, aduh jatuh, untung aja lu kan sampai Om Pendeta turun kan. Iya maaf ya Om, maaf. Kata teman kita bilangnya maaf. Coba kalau Tuhan Yesus yang turun, gimana lu? Selesai Dan sudah jemaat acaranya. dan jemaat yang di depan itu semua nahan ketawa. Itu saya antara saya kenapa mulut gua nggak bisa direm ya. Gitu kan. Dan pendetanya juga ketawa, jemaat juga ketawa ya kan. Jadi coba kalian bayangin, sudah jatuh lilin Natalnya, tiba-tiba pendeta yang di atas mimbar ya kan, yang belum waktunya turun, dia turun ya kan untuk membantu ya kan. Coba kalau bayangin kalau Tuhan Yesus yang turun, kira-kira mungkin rapture kita ya, selesai kita di situ semua ya kan. Nggak apa-apa sih kalau kita masih udah yakin masuk surga pasti masuk ya kan. Nah kalau masih setengah-setengah ya kan, apalagi Natalan kan setahun sekali ya, ada jemaat setahun sekali ya. Buat Intel itu. Ya, Intel. Ya, kalau Intel nggak boleh ketahuan. Iya. Ya kan. Ada waktu-waktu tertentu. Ya. Kayak saya misalnya. Ya. Ya tapi Ibu udah bertobat kan? Puji Tuhan udah. Puji Tuhan ya udah ya. Jangan Bu, soalnya udah banyak yang kebakaran sekarang. Oke, sekarang lanjut next. Oke. Kak. Gantian nih. Oke. Ini voucher nih. Voucher naon? Pacar berhadiah. Taman Nyanyi Safari. lagu sekolah minggu pakai nyanyi lagu sekolah minggu pakai gaya. Haleluya. Saya tahu ini tulisan siapa. Ayolah, ayolah, Siapa? ayolah, ayolah. Yang paling semangat biasanya. Ini kan dia bilang nyanyi lagu sekolah minggu. Pakai gaya ya. Iya. Berarti lo berdiri. Pertanyaan gua, sekolah minggu tahun berapa? Sekolah minggu tahun berapa? Coba. Dia kan sobat aja pengen tahu nih. Ya kan pengen tahu. Terus sekolah minggu di tahun berapa? Mohon maaf sebelumnya ya. Saya alumni dari sebelah soalnya jadi nggak pernah ke sekolah minggu, tapi saya tahu ada satu lagu sekolah minggu yang pernah dinyanyi. Sekolah Selasa Kamis ya. Sekolahnya Senin sampai Sabtu, Pak. Sama kok. Ayo nyanyi. Ayo, ayo, Gini dong. ayo, ayo. Dilempar boleh? Boleh. Lempar ke yang buat. Ayo, ayo, ayo. Tahu bener nggak ya lagunya ya? Ya, ayo. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya dulu. Ya maaf Pak, saya kan kagak pernah sekolah minggu ya. Emang Sesa ini sebenarnya bintang tamu. Saya nggak tahu nih, tiba-tiba dikasih hikmat tuh, kenapa anak nggak diajak gabung ya? Bener nggak? Terus saya diskusi nih sama hostnya, sama Kesia. Bener, ya kan? Ternyata memang Tuhan memilih dia untuk jadi cameo. Dan di acara hari ini, ya kan, sus malam ini dia joget pertama kali. Waktu pertama ya kan, dia sempat memberikan kesaksian ya kan. Yang kedua dia tampil menjatuhkan air mineral ya kan. Yang ketiga sekarang joget ya. Memang Tuhan pakai dia yang luar biasa. Beri tepuk tangan dong. Oke, sekarang. Aku. Iya. Nah ini bintang utamanya nih. Enggak dong, aku enggak. Bintang utama tetap Tuhan Yesus. Kenapa ikut Yesus? Pertanyaannya. Kenapa ikut Yesus? Aku jawab. Aku pengen jawab ya benar. Jadi, ini tar sini. Udah. Kenapa ikut Yesus? Pertamanya. Udah tahu lah itu siapa yang nulis lah. Gitu loh. Kalau untuk pertamanya memang karena memang keluarga aku kan dari Katolik, jadi udah pasti ikut Yesus kan. Kalau dari awal nih secara anak-anak karena agama ya kan, udah dari awal Katolik gitu kan. Tapi setelah makin besar kan, kalau waktu kecil kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu cuma ikut-ikutan orang doang ya kan. Oh gereja, oh sekolah minggu gitu kan, tapi tidak benar-benar mengenal Tuhannya itu kayak gimana. Nah setelah udah agak besar, udah bisa tahu
Itu kan udah tahu mana baik dan mana benar lah ya, gitu. Sekitar 12-an deh, umur 12-an ya. Barulah itu benar-benar memutuskan untuk dibaptis. Terus oh ya, sorry, dari dulu Katolik terus akhirnya pindah ke Kristen, dibaptis. Nah, barulah di situ mengenal dan tahu Tuhan Yesus itu kayak apa. Dan ternyata Tuhan Yesus keren banget. Jadi aku ikut Yesus deh seterusnya. Aku baru tahu loh kalau ternyata dulunya di Katolik. Iya, dulu aku Katolik. Masih sama aja ya. Iya, sama aja memang. Saya juga bukan Kristen kan awalnya. Saya itu lahir dari Buddha dan Islam. Oke. Terus kakek saya Katolik tapi keburu meninggal dipanggil Tuhan, makanya nama saya Stefanus. Nah, kalau Stefanus di Kristen itu sudah biasa, kalau Stefanus masuk masjid itu luar biasa. Iya. Ternyata ya kan, saya belum dikenalin namanya gereja, saya tidak ada yang membawa ke gereja, tapi saya juga ngalamin, ya kan. Saya seingat saya itu umur berarti kelas 4 SD. 4 SD itu umur berapa ya? 4 SD 7, 1, 8, 9, 10. Benar gak? 9, 10 tahun ya? Ya, segitu. 9, 10 tahun. Saya lihat itu ada satu bangunan di plester. Tidak ada salib, tidak ada papan pelang nama, bangunan benar baru. Dan saya lihat anak-anak di situ. Dan berpikiran saat itu adalah banyak makanan. Ketika saya masuk ya kan, banyak orang yang nyanyi, ya kan, joget-joget ya tadi kayak saya satu ya kan. Dan saya ingat banget tuh lagu pertama saya dengar di Gingkong ya kan. Terus ya hati ye kan. Nah disitulah saya kok nyaman ya kan, nyaman. Terus saya tanya lagi, bener pulangnya dapat tentengan, bawa makanan, bawa ciki kan. Nah, anak kecil zaman itu dulu kan pasti suka banget lah ya. Apalagi saya kan pernah kecil ya. Kalau sekarang sudah ya setengah muda ya. Ya, jadi ada prosesnya. Jadi di keluarga saya 80% itu Muslim. Yang Kristen hanya 5%, sisanya Buddha. Oke. Nanti kapan-kapan deh kita cerita lagi berbagi, oke? Iya. Berarti saya lagi dong. Iya. Balik lagi. Ulang dong. Nanti diulang lagi, Kesia lagi, ini baru gitu kan muter. Urutannya kan begitu Tadi lagi. Kan yang kedua ya. Ya, pertanyaan kedua. Pada nggak niat sih. Kedua ya pemirsa ya, Sobat Ayub ya. Ini digulung dulu nih. Ngapain lagi digulung aja juga dibuka? Iya. Bukan gue ketahuan tulisan siapa. Biasa. Ya kan tadi juga Bapak nanya. Harus dirubah dikit ya. Tadi juga Bapak ujungnya nanya ini punya siapa? Pokoknya kalau baca tulisan tuh pro hikmat. Oke. Ini bisa ditukar kan? Kenapa punya sendiri ya? Ya udah. Hah? Ya udah. Ya. Ya udah jawab. Jawablah. Lu jawab lempar. Belum. Oke. Firman Tuhan yang cocok buat hidupmu. Banyak sih firman Tuhan sebenarnya banyak yang cocok sih. Benar gak? Ada Filipi 4 ayat 1 ya kan. Itu semuanya cocok. Filipi 4 karena apa yang kita tidak pikirkan tuh sebenarnya di situ Tuhan sediakan gitu kan. Amin. Nah, tapi ada juga firman Tuhan tuh di apa namanya di Markus itu di Markus 31 ayat 22, di dalam kesesakan Tuhan bekerja. Amin. Amin. Jadi saya pernah ngalamin jatuh bangun ya, mungkin Sobat Ayub belum dengar. Nanti mungkin hostnya sedikit memaksa sih sebenarnya. Nanti ada sesinya tersendiri. Bisa berepisode-episode. Jadi proses Tuhan tuh gak gampang, ya nggak mudah. Cuman saya di situ berpikir adalah kesesakan yang saya terima saat itu adalah mungkin awalnya adalah musibah, protes dan marah, ya kan. Tapi ternyata kita ibarat botol nih. Ibarat botol, kalau kita minum terus kita kan kadang-kadang suka isi ulang ya, isi lagi, lama-lama warna air ini akan berubah, bukan putih sejernih awalnya kan. Nah dia akan warnanya kuning.
Ketika warnanya kuning, kira-kira menurut kalian buat kesehatan bagus ya? Enggak. Enggak. Jadi penyakit ya. Ya. Oke. Otomatis ibaratnya supaya nggak dipalsuin, kita hancurin nggak? Iya. Iya. Ya, kita hancurin gini, diinjek, bagaimana kan? Nah, ketika dihancurin, kita buang kemana? Tempat sampah. Oke, dari tong sampah, dari tong sampah ini yang ngambil siapa? Pemulung. Pemulung. Oke. Terus dari pemulung dibawa kemana? Pengepul. Daur ulang ya? Iya. Kayak pengepul ya, tempat penampungan sampah terakhir ya, Bantar Gebang, ya kan? Nah, dulu saya tidak berpikir pengemis itu siapa. Pemulung. Pemulung itu siapa? Pemulung itu siapa? Gak ada yang berpikir kan? Saya tahu sih. Sampah yang kita itu sebagai botol ini loh. Dari botol yang sempurna akhirnya dihancurin supaya tidak jadi racun, terus kita dibuang ke tong sampah yang tidak layak, yang tidak orang mau ibaratnya dekat-dekat bau, ya kan? Tapi ada satu orang yang ngambil, pemulung. Pemulung itu adalah Yesus. Dan Yesus yang bawa ke dalam pengepul tadi untuk didaur ulang. Bisa ketika kita didaur ulang hidup kita bisa jadi botol yang sama atau bahkan lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ya. Saya belajar ini karena hidup saya dihancurin. Kalau saya nggak dihancurin, awalnya saya marah. Tapi ketika saya tahu kenapa saya dihancurin, karena Tuhan tahu kalau Dia masih sayang sama saya. Jadi ayatnya yang cocok Susu tuh ya. adalah Ya tadi Markus 31 ayat 22, di dalam kesesakan Tuhan bekerja. Amin. Oke. Next. Next. Ya. Satu. Pinter amat ambil atas. Paling Ambil bawah. gampang lah. Kenapa ikut podcast? Kenapa ikut podcast? Saya tahu Nih. pelakunya. Ini nih ya sahabat Ayub. Ini kita saya terus terang aja ya. Podcast ini semuanya dengan hati sukarela. Lihat muka-mukanya ya kan, muka-muka ikhlas ya kan? Yang tidak terpaksa ya kan. Pulang kerja capek ya kan, masing-masing ada kegiatan, podcastnya malam ya kan, hari libur harus istirahat tidur, jalan-jalan ke mall, makan enak, dia harus podcast ya kan. Kalian mau tahu gak gajinya bro? Gajinya kira-kira Upahmu ada kan? besar di surga. Gajinya juga kalian berapa? Sobat Ayu mesti tahu ya kan? Iya. Coba ya, kayaknya mesti dua-duanya ya yang jawab ya. Ya, bukan hanya saya saja ya. Karena yang pertama kan hostnya dari Kesia ya kan, bintang utamanya pertama awalnya adalah Sesa. Boleh deh, ya Sesa dulu yang jawab. Apa itu? Tadi kenapa ikut podcast? Kenapa ikut? Oh, itu pertanyaan untuk kita berdua. Ya nggak apa-apa. Oke. Jadi kenapa ikut podcast? Ditawarin gimana awalnya? Random aja sih, lagi istirahat terus ditawarin mau ikut podcast enggak. Gue mikirnya bercanda sih waktu itu. Gue bilang iya aja, gitu aja beneran. Tuh udah siap ya. Jadi bintang tamu ya pertama. Iya, pertama lagi. Udah gitu. Gojek lagi. Iya. Terus udah gitu, abis itu ditanya lagi, mau nggak jadi cameo? Cameo apaan bang? Nggak ngerti kan dulu cameo apaan. Dijelasin cameo itu begini-begini. Oh, ya udah jadilah tuh. Terus ada yang kak siapa? Kaenggo. Nah, waktu Kaenggo itu saya masuk tuh bawain nampan, gorengan sama itu minum kan. Itu groginya beneran. Jatuhnya itu beneran gak dibuat-buat. Puji Tuhan. Puji Tuhan kita suka rela dulu. Yang penting kenyang ya. Iya, yang penting bisa jadi berkat. Oke, yang utama dari awal nih, yang jadi utamanya nih, biasanya gimana sih? Ini dia nih. Harusnya tadi Kesia aja yang jawab kan? Iya. Kesia nih paling suka rela tuh.
agak lucu sebenarnya sih, emang sih memang sama aja kayak Sesa, langsung kes ikutan podcast yuk. Awalnya agak bingung, oh iya, kirain cuma isi podcastnya, ternyata langsung disuruh jadi host. Bayangin, coba bayangin. Nggak usah dibayangin. Untuk orang saya yang nggak pernah jadi host, langsung disuruh jadi host. Pokoknya sama Ko Stefanus mah kayak tahu bulat ya. Mendadak semua. mendadak semua. Goceng dangdang bulat. Iya, betul. Gitu. Ya itulah karunia, kadang-kadang kan Tuhan kalau kasih hikmat kan begitu. Kalau lu mendadak ya kan, apa yang kau tidak pikirkan, tapi Tuhan pikirkan. Iya betul. Nah, Tuhan yang pikirkan ya kan, suruhnya saya. Nah, saya lagi mikir ya kan, muncullah dua orang ini ya kan. Ya udah saya langsung ngomong ya kan. Kalau saya ngomong sama orang lain kan kelamaan, mesti buang pulsa kuota ya. Ya Tuhan ngirimin dia langsung ya kan. Ya berarti kan jawabannya siapa ya kira-kira jadi host, siapa yang jadi ini bintang tamu. Awal pikirnya itu aja. Jadi sebenarnya kalian tuh suka rela, seneng gak sih jadi podcast? Siapa dulu nih? Bukan terpaksa gitu semua. Siapa dulu yang mau jalan? Gue emang enak, gue gak boleh pulang. Seneng aja sih. Ada ini ya gak? Ada kalau lo pribadi Ses, ada selama lo ikut nih ya dari bintang tamu terus jadi cameo ya kan, ini berarti yang ketiga ya. Terus juga pernah nonton kan berarti kan. Ada sesuatu gak dinilai diri lo selama podcast ini? Dari sebagai penonton, bintang tamu dan ini ya ikut terlibat ya. Kalau menurut gue cukup memberkati sih. Apa? Memberkati. Ah ya, yakin dong ngomongnya. Memberkati. Iya belibet Pak. Grogi ini pertama kali lo saya ngisi berdua begini. Dari kisah-kisah dari diri lo, terus sama mungkin yang lo denger juga ya kan, dari orang-orang bintang tamu yang lain ya kan. Menurut lo dari 3 video berarti ya, guys ya kita ya. Menurut lo kalau udah berbagi nih, kenapa lo mau berbagi saat itu? Kenapa ya? Ya nggak kenapa sih, kayak ya udahlah cerita aja gitu. Ngalir aja gitu. Ngalir ya, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa aduh ini apa yang dari bagian diri gua yang harus gua keep, tiba-tiba gua harus ke publik. Ada gak pikiran gitu? Enggak sih. Enggak ya. Berarti memang Tuhan pilih lu sebenarnya ya kan. Sharing aja ya. Sharing aja karena nggak punya teman curhat. Temen curhat ada loh, ya kan. Lu masuk kamar, lipat tangan, udah curhat aja ya kan. Bos mah nggak tidur ya kan. Bener. Aduh, gua jadi khotbah malam ini. Guys. Apa? Nah kan lu selama ini kan lu kan yang ngomong terus nih. Iya. Ya kan yang apa? Iya. Apa namanya tuh? Selalu berimprovisasi kan. Setiap tamu ya kan. Iya, improvisasinya Oke, main-main. ada kesusahan nggak jadi host? Enggak juga sih sebenarnya, enggak. Nggak juga. Tapi lu sekolah host gak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Sekolahnya di sini ya jadi. Ada keterpaksaan nggak? Enggak sih, senang aja lah, maksudnya ya meskipun awalnya agak aneh ya kita ya. Yang bilang mereka aneh hanya sahabat Ayub yang bisa menilai. Enggak, soalnya memang ya masih agak aneh ya kita ya kemarin ya bikinnya ya. Iya, semuanya dadakan banget kan, jadi agak gimana gitu, agak shock edition. Kayak dari 2002, sekarang kan 2025 nih. Ya. 2025 berarti kan kemarin kita mulai 2024 ya? Iya. Bener gak? Dari 3 video ini. Dari 3 video ini menurut Kesha nih sebagai host, itu yang bikin Kesha sebenarnya tuh gak tahan denger ceritanya, terus bener-bener ngena ke hati dari yang bintang tamu dari 3 ini nih. Boleh Sesa, terus ada Mama Kimi ya, Mama Kimi atau Ibu Imelia, terus ada Kak Ingnov ya, sebagai yang apa namanya penulis ini ya, bookmaker ya. Iya. Oke.
Nah, dari 3 tamu ini sebenarnya case-nya dari tahun 2024 kemarin, mana yang buat case-nya tuh sebenarnya mau nangis, apa gregetan, atau penasaran, ya kan? Bener gak, Sobat Ayub ya? Bener gak? Harusnya mah di belakang kamera aja ya kan, cuma gerak-gerak gini doang ya kan, kasih kode ya kan, kamera biar stabil. Jawab, Kes. Kalau untuk yang spesial sih bilang semua spesial ya, karena kan ceritanya beda-beda. Tiap cerita Sobat Ayub ya kan. Jadi bisa dibilang ya semuanya spesial dengan keistimewaannya masing-masing gitu loh. Jadi semuanya bagus. Kayak Sesa nih kan kita nggak pernah dengar cerita kehidupan para driver kayak apa. Terus kalau mamanya Kimi kita juga nggak pernah loh dengar cerita seorang orang tua yang punya anak cukup spesial ya seperti Kimi waktu itu. Itu juga aku belum pernah dengar secara personal ya dari orang tua yang mengalami hal itu gitu kan. Terus juga dari Kain yang seorang bookmaker yang juga memang kita kan nggak tahu ya kalau ternyata ada job seperti itu loh untuk bikin buku itu. Tapi ternyata dia bisa pakai pekerjaan dia buat ya memberkati juga lah, memberkati orang-orang. Jadi semua ceritanya itu spesial sih buat aku sih dan semuanya bagus sih. Mantap. Gitu. Jadi ada masing-masing jadi saling belajar ya, kehidupan dari orang lain ya, dari profesinya ya, benar gak? Terus bagaimana sabarnya ya ngadepin yang di belakang kamera ya. Ya ada bagus ya, ya kan? Kadang saya juga jadi banyak gerakan ya kan? Oke, berikut next. Oke, selanjutnya Natal terindah yang tidak bisa dilupakan. Nah, ini Natal kan kemarin baru lewat, belum lama lewat ya? Iya. Oke. Ini ngomongin Natal tahun ini apa? Enggak. Natal kan banyak. Dari lu masih kecil kan udah Natalan. Banyak yang paling berkesan kali maksudnya. Yang sampai sekarang nggak bisa dilupakan. Yang paling berkesan. Ya. Kan banyak ya kan, mungkin lagi Natalan ya kan, sendalnya jepit hilang satu. Suatu rob mangap ya kan banyak kayak gitu kan. Iya. Lagi buru-buru lari kan, sepatu mangap ya kan. Oh iya, pernah ya. Saya pernah dressnya robek. Kalau Anda yang membantu Natal terindah ya sebenarnya kalau dibilang Natal terindah kayaknya semuanya excited ya, maksudnya aku paling suka dari setiap bulan yang ada dari 1 sampai 12 aku paling suka bulan Natal sebenarnya. Karena menurut aku Natal iya agak jadi gimana ya, vibe-nya tuh positif banget lah ibaratnya gitu kan. Tapi di Indonesia ada 2 sih sebenarnya yang orang suka, 2 dan 3 malah ya kan. Yang pertama ya kan, yang pertama nih Lebaran THR. Oh iya. Yang kedua Imlek ya kan, untuk anak kecil dapat angpau. Iya. Itu nggak usah ditanya, itu dari kecil sampai tua juga banyak yang ikut itu. Yang ketiga nggak tahu ya, ada yang dapat Sobat Ayub, ada yang dapat THR di Natalan nggak? Kayaknya ada ya. Ada ya. Yang pastinya tuh melomba menghias pohon Natal ya. Iya. Kalau tukar kado. Hah? Biasanya begitu. Ya, tukar kado kadang-kadang ngeselin tuh. Ingin tahu maksudnya. Kadang-kadang ada yang lucu-lucu sih emang kalau Natal. Jadi apa ini yang jadi bikin case-nya tuh mungkin tahun berapa gitu? Kalau tahun berapanya sih aku nggak ingat, tapi menurut aku Natal yang terindah buat aku tuh adalah saat momen perayaan lilin Natal di GBK itu indah banget. Jadi mau tahun-tahun keberapa pun yang paling indah cuma itu doang sih menurut aku. Kemarin sih kita sempat di GBK Walromisa ya. karena ada yang satu ke atas ada yang ke bawah ya kan. Iya, jadi kalau misalnya ada teman-teman Sobat Ayub yang kemarin ikut dalam perayaan Natal Gereja Tiberias yang di GBK, itu kan terbuka untuk umum, siapa aja bisa masuk kan, dari berbagai gereja, dari berbagai agama. Bahkan kalau Sobat Ayub bisa cek di TikTok, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama lain juga datang gitu kan. Jadi itu terbuka untuk umum. Cuma memang waktu pas perayaan lilin Natalnya, kalau misalnya teman-teman Sobat Ayub yang udah pada datang kemarin lihat, itu sih indah banget sih menurut aku ya. Karena momennya itu kayak terus gelap kan,
lapangan gelap kan, terus abis itu diterangi oleh banyaknya lilin gitu kan, kayak mencerminkan banyaknya harapan gitu loh, banyaknya doa gitu loh. Jadi pasti kalau dari tahun ke tahun ya, tiap kali kalau misalnya abis perayaan lilin Natal kan pasti kan Ibu dan Nari bilang ya silakan doa gitu kan. Jadi sebelum lilin Natal dimatikan, itu pasti aku doa dulu, aku diam terus aku doa, terus baru aku tiup, gitu. Kayak orang Make a wish. iya, kayak orang ulang tahun. Cuma aku bikin make a wish-nya waktu pas lilin Natal itu. Jadi menurut aku itu sih momen dia yang menurut aku paling indah ya. Yang paling aku tunggu-tunggu tiap tahun cuma lilin malam Natalnya doang di GBK udah. Yang lainnya sih indah lah, kalau misalnya dapat hadiah hampers Natal ya kan, itu indah juga. Kemarin ibu ini hampers terbanyak dari teman-temannya. Jadi teman-teman yang tahu Kesya ya kan, yang teman kantornya, teman mainnya, teman gerejanya. Jadi hampersnya tolong ya, tahun ini lebih banyak lagi. Karena bantuannya banyak. Iya, biar bisa aku bagiin juga ke sini. Cesar yang mau ditanya gak? Kayak Mbak Sesa tanya dong, harus dong. Natal terindah kamu apa? Jangan bilang tidur. Jangan bilang tidur. Enggak, Natal terindah itu. Tanyain kok. Natal terindah tuh waktu sama mama pertama, Natal pertama. Ngerayain Natal pertamaku. Oh ya, Mama udah nggak ada ya, Ses ya. Ya, berarti Mama udah merayakan Itu yang sama Tuhan tadi- Yesus Iya, langsung. itu yang Ya. tadi ku bilang dressku robek. Karena kita pakai dress tapi bawa motor. Tahu kan motor Jupiter MX yang zaman dulu tuh joknya agak lebar kan. Jadi begitu aku naik kerak. Jadi Sobat Ayu tuh sejelek apapun atau sesalah apapun orang tua kalian, kita juga pasti punya salah. Tapi hal terindah itu adalah bersama orang-orang yang bukan karena makanan mewah ya, atau gereja atau pakai baju yang mewah ya, ibaratnya dengan perayaan yang mewah. Sebenarnya simpel sih. Natal itu yang paling terindah tuh sama orang-orang yang kita sayangin, ya kan? Betul. Baik orang tua, karena momen dimana itu tidak bisa abadi, karena ada waktunya Tuhan manggil orang-orang yang kita cintai, bisa lebih muda dari kita, bahkan bisa lebih tua dari kita, ya kan? Iya benar. Jadi hal yang terindah ya pastinya ya bukan karena kita jalan-jalan ya kan ke Singapura atau gimana, atau ya pas lagi ada duit lah ya, bener gak? Tapi kita tanpa sadar orang-orang yang kita sayang itu ada di samping kita gitu. Amin. Oke, Jadi kok jawab. Iya. Natal Udah. terindah mana? Natal terindah Ya. sebenarnya tahun-tahun kemarin sih buat saya pribadi, tahun kemarin, karena tahun-tahun berikutnya tuh saya selalu sendiri ya kan. Tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya karena saya ada masalah, ini sih nggak apa-apa ya, Iya. saya ada masalah di pribadi kehidupan keluarga saya, itu saya harus melewati berapa tahun tuh saya sendiri. Nah, saya cuma bilang waktu tahun berarti 2023 ya, Tuhan kapan ya saya sama anak-anak saya, ya kan? Jadi mungkin Sobat Ayu udah tahu ya, saya punya anak. Punya anak 2. Ya kan? Lucu-lucu menggemaskan. Ya, buy one get 2. Tolong ngubungin di bawah ini ya, jadi promosi ya kan. Malah promosi. Jadi Tuhan langsung jawab dengan caranya, dan tidak ada keributan. Saya habisin Natal, malam tahun baru, itu semua pas liburan anak-anak itu sama anak saya, ya kan? Ya malam ini nggak bisa tampil karena dia masih sekolah, besok mungkin tampil. Iya, lain kali. Oke, next. Ini pertanyaan berarti yang ketiga ya, Ya. bisa dijawab sendiri Bisa dilempar. atau dilempar. Dilempar tuh tuh dilempar maksudnya gini. Gini dilempar. Enggak. Kita penuh kasih, oke? Kasih senyum ya. Siapa tuh? Ini kalau udah tulisan panjang ini pasti sesan.
Ini pimpin doa di akhir podcast gimana? Pimpin doa di akhir podcast. Ini tulisan siapa? belum belum selesai guys. Gak apa-apa, berarti di akhir podcast harus Skip pimpin dulu. doa. Berarti ngambil 2 kali nih. Iya. Skip dulu. Karena itu bukan pertanyaan. Cukup nggak? Ini pimpin doa Itu pertanyaan bonus. di akhir Teman-teman. podcast ya kan. Padahal kita masih podcast loh. Berarti kok Berarti saya ambil sekali lagi ya. Duh, ini tulisannya sama lagi. Cerita sekolah minggu yang paling favorit. Nah, Banyak sih ya. itu paling favorit. Tadi dulu nih, ini kan bisa dilempar kan? Nah. Lu sendiri gue lempar. Kalau saya nggak pernah sekolah Tadi dia suruh doang kan? Iya. Ya nggak apa-apa kan? Ya kan? Bukannya dendam kita, ya kan? Nanti aku lempar lagi guys. Pertanyaan lagi. Oke, cerita sekolah minggu yang paling favorit buat Casey apa? Paling favorit itu sebenarnya Jangan bilang Zakeus. Bener ya? Dari tahun ke tahun pasti juga Sobat Ayu tahu kan? Zakeus apa orang pendek, ya kan? oh iya. Heeh. Jadi kayak ini kancil lagunya ya. Suka cil anak nakal. Apa Kes? Apa Kes? Cerita sekolah minggu yang paling favorit sebenarnya aku agak lupa. Aku lupa dengan cerita-cerita sekolah minggu. Ini anak sekolah minggu yang dapat tentengan kalau pulang. Tapi aku ingetnya cerita Alkitab. Aku inget kalau sekarang cerita Alkitab kurang lebih kan sama daripada cerita sekolah minggu. Tokoh-tokohnya sama. Favorit buat aku itu Daud. Daud. Yang ngalahin Goliat. Oke. Gitu. Soalnya kalau kita tahu versi aslinya si Goliat ya dari versi orang Israelnya, dia itu benar-benar big loh, big banget, tinggi banget gitu loh. Dengan kalau misalnya kita juga tahu versi aslinya Daud itu benar mungil memang orangnya, sangat mungil. Dan kalau misalnya Kalau nggak salah 170 ya, 170 atau 175 ya? si Goliat tuh udah mau 180 lebih. Hampir 2 meter. Iya, Goliat. hampir 2 meter Itu dia. kalau di sana, kalau sekarang dia masih ada ya kan, dia udah nggak jadi kepala perang, OB. Bagian bersih-bersih atas ya. Bersih-bersih Karena atas. dia tinggi. Ya. Kalau enggak ya paling bagus dia jadi Kobatama kalau main basket. Iya kan? Gitu, iya. Iya. Iya benar. Nah itu tuh orang-orang basket aja kan tinggi-tinggi, gede-gede kan. Jadi itu ya dengan sebesar itu, dengan Daud yang juga agak mungil, mungkin dia nggak nyampe 160 loh kok. Berarti yang anak basket tuh bukan anak Daud. Ya bukan lah. Ternyata. Canda ya, canda. Yang merasa tinggi jangan ini ya. Ya pokoknya itulah, dengan sekecil itu tapi dia bisa mengalahkan Daud cuma dengan 1 buah batu. Oke. Mengalahkan Goliat dengan 1 buah batu. Iya. Nah, batunya diapain? Dilempar. Iya, batunya jadi dilempar. Kalau kalian pernah tahu ketapel, tapi ketapelnya kalau kita kan modelnya tarik gini kan. Kalau mereka tuh ketapelnya ini loh. Lempar gitu. Ketapel enak tuh pakai susu. Ketapel. Ketapel susu. Jadi garing. Ketan susu. Itu ketan susu. Oh, ketan susu ya, iya. Ketan susu. Jauh. Jokes bapak-bapak. Nggak dapat ya guys. Tapi memang yang namanya ketapel putar itu aku pernah lihat videonya ya. Itu efeknya memang luar biasa loh. Dia diputar berapa kali terus dilempar gitu ya. Itu dia ada yang uji coba dia plat baja gitu, penyok loh. Jadi bayangin aja kalau gue lihat yang kena benjol. Bagus kalau benjol, tewas malah kan. Iya. Ya, tapi satu Daud nggak bisa muter. Iya. Muter masa lalu. Iya, pokoknya itulah yang buat aku sih itu cerita favoritnya. Iya. Oke, selesai. Apa ya? Heeh. Jadi bisa dibuat baca apa? Jawab sendiri apa dilempar? Punya saya sendiri ini mah. Tokoh Alkitab selain Tuhan Yesus, yang tokoh Alkitab selain Tuhan Yesus Oke, yang paling inspiratif. Mau jawab sendiri apa dilempar?
dilempar pulang. Ngancem. Dia sendiri aja. Jangan, nasi goreng masih banyak. Oh iya, nasi goreng ya, bener. Besok hari Sabtu ya. Sokokannya nasi goreng, guys. Apa? Kitab selain Tuhan Yesus. Baca sendiri. Mau jawab sendiri atau mau lempar? Jawab masing-masing lah ya. Tiga-tiganya jawab gimana? Oh ya udah, boleh. Tapi aku udah tadi. Yang mana? Cerita favorit aku. Oh, Daud. Sama nggak sama inspiratif? Ya kan? Ya sama apa-apa, Daud ya. Siapa tahu ada lagi yang aja. Banyak sih. Nah, Iya ada banyak. ada lagi nggak? Banyak banget. Nanti aja kamu jawab dulu. Jadi berantem ya. Dia ini gara-gara pertanyaan dia sendiri. Kitab selain Tuhan Yesus yang paling inspiratif. Dia bingung nih. Bingung banyak soalnya. Nah, dia bingung jarang antara dua nih. Sering Antara yang sering baca Alkitab apa jarang baca Alkitab. Karena kebanyakan atau karena Kejadian langsung ke Wahyu dia. nggak sih, muter-muter di Matius aja saya mah. Sama si hakim. Matius. Oke, Ses. Maria. Maria ada dua nih, yang Maria mana? Ibu Yesus. Ibu Yesus. Karena gini, dia kan sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu bakal disalib. Tuhan Yesus itu harus menderita dan lain sebagainya. Bayangin aja gimana perasaan seorang ibu gitu kan. Dia tahu, aduh, ntar anak gua umur 30 harus mati untuk nanggung dosa semua umat manusia. Jadi kebayang nggak seiring bertambahnya usia anak itu dia deg-degannya kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan dia nggak kuat iman, mungkin dia udah berontak. Dan dia ada di samping Tuhan Yesus saat itu kan, di detik-detik terakhirnya gitu loh. Dan itu kayak kebayang nggak sih ibu nyaksiin anaknya disiksa, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Dan dia yang paling jarang diangkat gitu loh ceritanya. Itu sih menurutku kayak kesabaran sosok seorang ibu. Jadi kalau Maria Magdalena ya Ibu Yesus. Bukan. Maria apa? Maria aja namanya. Iya, Maria Bunda Ibu Maria. Yesus. Kalau orang Katolik bilang Bunda Maria. Ya. Oke. Berarti itu. Kesia tadi Daud. Gua skip boleh gak? Bisa. Kalau saya pribadi, buat saya nih berkesan sampai sekarang nih, kalau ditanya itu Bang Ucup. Bang Ucup. Tahu Bang Ucup? Itu ada banyak loh Yusuf. Ya, Yusuf. Yang mana? Ya Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya. Iya kan, Dibuang ada aja satu ingat. ya, terus ada Ya kan, Yusuf udah dibuang, ya kan, habis dibuang dijual, ya kan, habis dijual difitnah, ya kan, Iya, benar. dimasukin penjara, ya kan. Kalau Daniel enggak lah. Soalnya kenapa? Gue juga takut masih ingat. Yusuf buat saya tuh gini ya, titik terendah itu nggak gampang, ya kan. Orang kalau di titik terendah, yang ada adalah marah, protes, bahkan bisa lebih tidak terkontrol dalam hidupnya, ya enggak. Tapi yang saya baca ini Yusuf berbeda, ya kan. Kalau Yusuf juga, maaf, dia ganteng ya kan, dia ganteng. Dia apa, mukanya apa namanya dibilang berseri-seri ya, apa, charming ya kalau bahasa anak sekarang apa, Princess Charming. charming ya mungkin dia sekelas apa, opa-opa ya, bukan opa-opa Indonesia, opa-opa Korea, beda ya kan. Tapi yang paling ganteng Opung lah. Jadi mungkin apa, gantengnya katakan ya kayak Lee Min Ho ya, kayak ini ya. Kalau mungkin laki-laki itu kan tidak jauh dengan godaan, ya kan. Jadi yang goda itu laki-laki adalah perempuan kalian. Adam saja tergoda dengan wanita Hawa, ya kan, ya kan, bener gak? Tapi seorang Yusuf enggak loh. Seorang Yusuf enggak. Dan biasanya kan orang kalau difitnah tuh pasti ngelawan, ya kan, teriak, ngamuk, ya kan. Bahkan dia malah diem. Dia bahkan diem, dia di penjara, ya kan. Tetapi Tuhan mengeluarkan dia dengan caranya itu lewat mentafsir mimpi, ya kan, mentafsir mimpi. Terus
dia dipercaya jadi orang nomor 2 saat itu di Mesir, betul nggak? Sorry, saya lagi rada flu. Di Mesir, di Mesir itu dia jadi orang kepercayaan. Dan buat saya Yusuf itu orang yang setia sama, maaf, dia tidak dendam sama saudaranya. Dia juga satu-satunya buat saya adalah laki-laki yang setia sama pasangannya. Coba kalian baca, Yusuf nikah lagi gak? Enggak. Ishak juga nggak nikah lagi. Iya. Ya kan? Benar gak? Ishak juga istrinya cuma Maaf, bukannya kita ini banyak di tokoh-tokoh Alkitab istrinya lebih dari satu. Tapi hanya Ishak dan adalah Yusuf. Kalau Ishak mungkin karena dia kan zamannya perjanjian lama kan masih orangnya mungkin sedikit kan. Kalau Yusuf kan udah banyak banget kan di zamannya dia kan, bener gak? Apalagi Potifar, tante Poti ya kan, tante Poti mungkin kalau sekarang tuh ya kan tante apa, culik aku ya. Tante culik aku ya kan. Jadi apa namanya, berarti Yusuf tuh ganteng banget. Nah, dia nikah hanya satu istri. Itu yang buat saya tuh contoh seorang yang benar-benar dipakai Tuhan, dan dia tahu dia akan dipakai Tuhan dan dia tidak protes. Buat saya sampai sekarang itu adalah Mr. Ucup. Iya. Oke, sekarang siapa? Oke. Aku ya. Oh, tinggal 2. Wah, Habisin tinggal aja, dua, habisin ya. tinggal Sobat Ayub ya. 2. Maaf ya Sobat Ayub, semuanya lagi flu dan batuk. Lagi musim. Kalau Tuhan kasih kamu skill bisa membuat mujizat apa itu? Gak boleh serius. Nggak boleh serius. Kalau Tuhan kasih lu kelebihan karunia ya, berarti ya karunia ya. Apa yang mau lu lakuin, nggak boleh serius. Oke. Mau jawab sendiri apa lempar? Apa mau kayak tadi jawab bertiga? Aku mau kita jawab bertiga. Ya udah, Kesia dulu ya berarti ya. Aku ya. Aku pengen banget bisa terbang. Menghindari kemacetan, banjir, nggak usah ngobok-ngobok banjir, terbang aja udah. Ya kan, nggak usah beli motor, beli mobil, terbang aja udah. Nggak usah beli helikopter, udah terbang aja udah. Gimana mau terbang, ayo podcast. Aku pengen banget terbang. Hujan aja dia masuk angin. Oke, terbang. Ya kan? Ayo apa Sa? yang realistis aja lah. Tadi terbang nih karunia tuh bukan? Iya nggak boleh serius. Atau skill ya? Oh iya benar skill ya. Iya benar skill. Nggak boleh serius. Iya, tapi agak realistis lah ya. Teleport aja. Kalau terbang masih ada effort. Kalau teleport kan tinggal hilang. Udah nyampe. Berarti film Doraemon nggak ada. Ya iya. Iya. Kalau Doraemon aku punya pintu. Iya, tapi kan itu pintu teleportnya dia. Banyak film Marvel kayak. Tapi iya loh, kita bisa. Jadi saya sebagai ojol tuh enak gitu kan, tinggal teleport. Oh, ada jemput paket gitu ya. Nggak usah macet-macet, muter-muter. Belum lagi kalau misalkan masuk gang dikerjain Google Map kan. Kita masuk gang yang ini, Google Mapnya di gang sebelahnya. Padahal udah bener sih kita masuknya. Banyak pengangguran lah. Loncat. Iya. Kalau lo punya teleport, lo banyak pengangguran. Khusus ojol aja. Banyak pengangguran dong. Khusus ojol aja. Banyak pengangguran dong. Ya kan, Mbak Google, ya kan belok kiri, kejedot kan. Ya Tuhan, jangan dihukum dulu Tuhan Yesus. Ini pengangguran loh, ya kan? Belok kiri, ya kan? Belok kanan, 100 meter, ya kan? Putar balik, ya kan? Lihat TPU. Astaga. Udah kan? Iya. Ya udah. Nah, kalau Enggak usah jawab ya. apa tuh? Orang bilang bertiga nggak jawab lah. Apaan kok? Apa ya? Gak boleh serius. Gak boleh serius ya? Ya udah, kalau gak boleh serius, nih kalau dikasih karunia ya kan, tuh karunia apa ini namanya? Thanos. Ya kan, kalau tiap dalam Thanos kan menjentikan hilang orang ya kan. Kalau gue menjentikan duit keluar.
Inflasi dong Pak. Hah? Kenapa? Inflasi dong, jadi kebanyakan duit. Ya, biarin aja kan gue berbagi, ya kan? Iya, justru itu bikin jadi inflasi nggak sih? Ya nggak apa-apa. Nilai rupiah jadi turun loh. Kan nggak apa-apa. Gue mau versi kan ada kanan ini rupiah, ya kan? Yang kiri dolar, ya kan? Ya kan? Boleh dong, ya kan? Nggak boleh serius ya. Jangan ya. Kalau enggak ntar ya podcast gimana? Kalau kok banyak duit. Alatnya lebih canggih. Nggak pakai kabel. Kalau banyak duitnya kita nggak dipakai kok ya. Kita nggak dipakai sih. Profesional langsung aneh. Transfer dong, ya kan? Transfer Nggak pakai dong. gitu sih. Ya kan? Nggak main gue sama lu. Profesional aja. Cincin banyak. Bukan sayap susi lagi, ya kan? Penutup ayo cemot-cemot. Oke, ini terakhir nih, podcast. Berarti harusnya jawab bertiga nih. Iya. Ini tulisan siapa nih kira-kira nih? Saya buka ya. Wah iya beneran loh. Ini sih bukan satu kebetulan. Coba baca. Kita nyanyi satu lagu sekolah minggu bersama-sama. Tadi dulu. Tutup iya, tutup doa. Lagunya ini di medley apa hanya satu lagu? Satu lagu, ini kan cuma satu lagu. Kayaknya cuma satu lagu aja. Itu saya siapa? Sampai habis. Satu-satunya lagu saya sama Kindong. Ya udah itu lagi. Ayo nyanyi lah. Ayo sampai habis. Nih kayaknya nih. Sampai habis. Ini main drum. Nyanyi. Iya, bisa. Ayo kita bertiga nyanyi. Tes 1 2 1 2 ayo nyanyi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Nyanyi, ayo nyanyi. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Demikianlah dari anak-anak spesial malam ini sekolah minggu yang tidak naik-naik kelas ya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Oke, penutup aja ya. Dari Sesa dulu, dari Kesia dulu ya. Penutup. Penutupnya dalam arti kata gimana? Harapan Kesia biar Ayub podcast Sobat Ayub tahu nih harapan podcast ini seperti apa ke depannya, atau ada planning boleh, harapannya sama aja ya, harapan planning boleh. Ya bisa. Aku sih pengennya harapan aku ya supaya Ayo Podcast lebih dipakai lagi untuk memberkati banyak orang. Amin. Aku pengen supaya bintang tamu yang hadir dari berbagai agama ya, untuk menunjukkan kalau kita ini orang Indonesia mencintai semua, nggak cuma agama tertentu doang. Kayak buktinya Sesa Katolik loh teman-teman gitu kan. Kalau misalnya ada teman-teman Sobat Ayub yang mungkin saudara-saudara kita yang Muslim atau saudara kita yang Buddha atau yang Hindu, kita semua bersaudara, terus mau Konghucu juga. Ya, itu kan yang mau sharing-sharing juga, yang bisa menguatkan itu bukan berarti menguatkan karena sesuatu hal yang kayak gimana ya, maksudnya kalau oh ya harus ada Tuhan Yesusnya gitu, enggak, menguatkan itu banyak arti kok gitu kan, jadi boleh gitu kan. Jadi aku pengen ya bisa semua orang lah datang ke sini ya kan. Dari berbagai profesi juga gitu kan, karena kita nggak pernah tahu ternyata di sekeliling kita ada profesi-profesi unik yang ternyata bisa punya pengalaman yang buat mereka ngebagiin ke kita tuh ternyata oh gitu ya, oh ternyata hebat ya, oh ternyata menginspirasi lah ibaratnya gitu loh. Oke, jadi Kesia berharap podcast ini dipakai sama Tuhan, tapi bukan hanya untuk ditegaskan tidak hanya untuk yang Kristen aja, tapi untuk saudara-saudara sepupu kita, saudara ya, bukan sepupu lagi, saudara itu yang Muslim, Buddha, Hindu, dan Konghucu ya kan. Bahkan juga yang belum percaya dari 6 agama sekarang ya,
Bisa juga ya, bener gak? Tapi yang positif Kepercayaan. ya, yang positif lah ibaratnya. Jadi kedepannya mau seperti itu ya, Kes ya. Oke, dengerin tuh sobat-sobat Ayub. Nah, sekarang Sesa, Apa ya? Harapan? Wah, harapan. Harapan Jaya, Harapan Indah, Bekasi dong. Dari podcast nemuin jodoh gitu. Amin. Amin ya kan. Hubungin di Enggak pikir ke sana sih Oh, sebenarnya, enggak, Pak. enggak. Enggak apa-apa, fee-nya nanti ada case-nya sama gua. Hah? Iya, ya kan? Iya kan? Kan kita yang ini ya kan? Harapannya ya supaya agak mirip sih mungkin sama si Kesha ya, agak mirip, Mirip dari mana? agak mirip. Orang beda bapak ibunya. Bukan, maksudnya harapannya. Harapannya. Jangan niru-niru lah. Jangan niru. Iya, beda dikit lah. Ya udah, harapannya kita di sini semakin lama semakin banyak endorsan. Ya, jujur nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, nggak gini loh. Endorse itu bukan apa? Bukan. Kita meminta hal materi ya. Dia mau endorse seperti iklan boleh, bener nggak? Mungkin benar. kalian Misalkan punya UMKM, makanan, teman-teman yang punya minuman, UMKM, baju mau atau apa ya kan? promosiin. Ya kan, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kita saling jadi bantu. saluran berkat ya. Karena Iya. podcast ini tujuannya adalah saluran berkat. Jadi yang bawa acara juga diberkati, yang dengerin juga diberkati juga. Jadi, Amin. jadi ada feedbacknya ya. Benar-benar tuh. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya mau mereka untuk dibawain atau ditampilkan produknya di sini, dia harus cerita. Boleh, benar sih. Dia harus cerita ya. Benar. Minimal sharing lah. Ya, sharing yang iya betul. Ya, jadi kan setiap orang menciptakan sesuatu, mendagangkan sesuatu pasti ada historinya, betul ya? Iya Ya, betul. kenapa sih orang jualan keripik ya kan, orang jualan baju ini Kenapa sih orang buka resto? Terpaksa sih. Ada juga sih yang pengen saya tanyain gitu kan, inspirasinya siapa tahu bisa jadi Hah? jadi Panjang. bintang tamu kita ya. Padahal nggak sekolah koki ya. Iya. Ya, sekolah kehidupan aja. Apalagi kayak Ses. Apa ya? Ya supaya semakin bisa memberkati ya semua orang dan membuktikan bahwa Indonesia itu indah dengan berbagai perbedaannya. Men. Dah, Nah, pulang. Oke. Saya kenapa sih tujuannya bikin podcast ini? Saya udah bilang dari awal sama teman-teman saya nih, sama sahabat saya, bukan untuk cari ketenaran, tapi untuk mengingatkan. Podcast ini bukan untuk cari subscriber, like, komen, ya kan, apalagi share ya, Yang endorse-endorsean. dan lonceng, terus apa, sponsor, nggak ada seperti itu. Dan saya bilang sama mereka, ini adalah pekerjaan yang tidak dibayar, ya kan, bukan apa namanya, bukan yang secara materi saya bisa memberikan sesuatu yang gimana. Nah, saya podcast ini saya tuh membentuk ini sebenarnya nggak tahu ya, mungkin Tuhan kasih hikmat. Saya sering dengar tuh banyak orang yang bercerita itu bisa ke satu orang, dua orang, ya kan, atau bisa keluarga atau teman atau sahabat. Tetapi terkadang orang itu hanya menguatkan ya, sabar ya, aduh gue jadi ikut apa tuh kalau anak sekarang bilang, kalau sedih tuh atau merasakan I feel you. ya. Terus Tapi ada juga lu mah masih mending. ya ada juga yang baru segitu ya kan, lu belum tahu gue aja. Nah, Aduh nasib. jadi podcast ini kita ngadain itu bukan cari endorse kepopuleran, tapi kita hanya ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu ada. Mau agama apapun, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu banyak memberikan mujizat ke setiap orang tanpa kita sadari ya, ibaratnya. Nggak mungkin orang itu langsung sukses lahir pasti semua kita sama, ya kan, tanpa baju dan teriak oe.
terus dimandiin ya kan, nggak mungkin dong kita lahir langsung mandi sendiri ya kan, bener nggak, pakai baju ya kan. Nah jadi Tuhan mengingatkan kita, Tuhan masih ada. Terus yang kedua, terkadang saya ngelihat banyak orang-orang yang kayak beberapa kayak yang kita lihat kan sekarang kan, maaf, yang dikenal-kenal kayak di TikTok itu kan, yang vlogger-vlogger ya kan. Apa kita pernah berpikir di lingkungan kita seperti apa, maaf, yang membersihkan ya kan, petugas kebersihan, terus penjaga tol ya kan, terus busway ya kan, terus ada juga kenapa sih jadi kriminal, kenapa sih jadi pemakai narkoba kan, mereka orang-orang yang memang sebenarnya kurang diperhatikan kan, bener gak? Nah mungkin dari Ayu Podcast ini mereka bisa bercerita, bisa sharing, mereka bisa menguatkan diri mereka sendiri, mereka ingatin diri mereka dengan Tuhan. Amin. Dan pastinya dia juga bisa menguatkan orang yang dengerin. Amin. Oke, harapannya sih kalau Ayub Podcast nih, saya sih cuma minta ya, Sobat Ayub nih, mungkin memang beratnya dalam arti kata gini, kita bercerita itu bukan karena kita membuka aib diri sendiri atau mempermalukan diri sendiri. Jangan, kita bercerita jangan berpikir seperti itu. Tapi cerita kita itu adalah ketika kalian punya sakit hati, tapi kalian bisa pulih dari sakit hati, ya kan? Ternyata di luar banyak yang masih bisa sakit hati, tapi kalian bisa berbagi bagaimana pulih dari sakit hati. Berarti secara nggak langsung kalian mengingatkan diri sendiri dan pastinya orang lain untuk sembuh ya, bener gak? Betul. Tahu kalian pernah di jalan yang salah, bagaimana sih kalian putar balik, bener gak? Selain minta sama Tuhan. Mereka kita tuh sharing bukan untuk mempermalukan diri sendiri. Semua ada masa lalu. Tapi orang yang punya masa lalu tapi bisa berubah, berarti dia bisa siap menerima masa depan. Tapi kalau orang yang punya masa lalu tapi hidupnya selalu di masa lalu, melakukan kesalahan yang sama, berarti dia hidupnya di masa lalu. Lama-lama kayak dangdut ya, nggak lagi dangdut ya. Masa lalu. Nah, yang saya ingin sih, jadi kalian tuh bercerita bukan untuk tenarnya dulu atau mempermalukan diri sendiri. Nih Ayub, teman-teman Ayub Podcast ya, saya pengen kalian tuh menjadi berkat sekali-sekali. Karena kan orang berpikir, gue nggak punya uang nih untuk memberkati ini nih, sumbang panti asuhan ya kan, panti jompo. Nggak semuanya itu harus uang, ya kan. Uang itu kalau saat kalian ada, ya kan. Tapi dengan cerita kalian, kehidupan kalian itu udah cukup banget memberkati. Bahkan malah kita belum bisa memberikan apa-apa, mungkin ya yang penting nggak kelaparan lah ya. Jadi dengan cerita itu kalian bisa berbagi, dan someday ya, saya pengen nih Ayu Podcast itu berkembang menjadi sarana sosial juga. Ya, amin. Ya, jadi mau kita panti asuhan yang Muslim, yang Kristen, yang Buddha, yang apapun ya kan, yang bencana alam atau apa, mungkin someday nanti mungkin ada lagi nanti apa tambahan kali ya, personil yang Tuhan kirim ya, yang bisa menyalurkan apa yayasan yang tepat gitu kan untuk berbagi. Saya pengen Ayu Podcast tuh bisa berbagi, ya kan. Ibaratnya mungkin nanti teman-teman yang mau gabung selain jadi bintang tamu atau sebagai tim kita nih ya kan, tim Hore tim Hore Ayub ya kan. Jadi ya saya ngomong ini bukan buat diri kita, ya betul ya kan, ini untuk semuanya untuk Tuhan, yang pastinya mau Tuhan apa, ada yang bilang Allah atau siapapun gitu kan. Nah intinya kita manusia harus ingat Tuhan, itu yang pertama. Kita pernah salah jalan, kita ingat Tuhan, kita pasti balik, benar gak? Karena Tuhan nerima kita apa adanya. Yang kedua, mungkin kalian bisa jadi tim kita untuk menambahkan ide-ide yang baru, ya kan? Walaupun ya kita capek yang kerja dengan kesibukan, ya cuman yang paling kita suka cita dengan makanan yang ada ya, ibaratnya ya. Tidak ada berupa dengan uang atau apa, tapi kalian bisa jadi berkat. Kalian sudah membagi waktu kalian, cerita kalian, terus energi kalian, itu semuanya jadi berkat. Oke.
Ya juga kalau misalnya ada teman-teman sahabat Ayub yang mau berbagi tapi nggak bisa datang ke sini, kabarin aja. Siapa tahu nanti kita bisa samperin Ya, kalian. bisa, kita bisa datang, Ya, bisa datang. bisa samperin kalian Bisa gitu datang. kan. Atau mungkin ada teman-teman sahabat Ayub yang bilang, "Kak, ayo dong datang ke sini. Kita ada acara Natal nih, ataukah kita ada acara bakti sosial nih, mau ngundang kita." Gitu kan nggak apa-apa. Boleh. Kita juga terbuka ya. Boleh, untuk boleh. yang kayak gitu-gitu. Jadi Bentar. emang ada aja nih. Ya, Biasa ini. Mas Sesa ini selalu ada apa adanya ini. Ini alami guys, bukan bukan mengada-mengada, ini emang dia keselak. Perasaan kita yang lebih tua ya. Kenapa dia yang sering keselak ya? Ya, oke, jadi mungkin kalian ada yang, aduh saya nggak punya uang nih, Ayu Podcast, tapi bisa gak kita galang dana sama-sama di Ayu Podcast lewat Ayu Podcast gitu kan. Kalian punya tempat, kalian punya tujuan, yang penting jelas ya, tidak untuk kepentingan pribadi ya. Kalian bisa tampil di sini, kalian ceritain mungkin panti asuhan mana ya, bener gak? Terus kita bisa sambil mungkin kita foto, ambil video di sana ya, Iya. bener gak? Nah, ini bisa jadi sarana berkat. Intinya Ayu Podcast adalah menjadi sarana berkat. Kita Ya kan? masih terbuka untuk apapun, bagaimanapun, dan yang pentingnya bisa jadi berkat ya udah. Gitu. Ya, jadi tidak semuanya Terbatas sama panti asuhan aja atau panti jompo? Enggak, boleh, panti jompo, apapun, bencana alam, orang-orang di jalan yang di sekitar kita itu nggak masalah. Justru banyak orang susah adalah di sekitar kita, Betul. benar gak? Ya kan? Apa ada teman yang butuh di rumah sakit? Benar gak? Mungkin ada yang sekarang berjuang lewat cancer atau apa dengan biaya pengobatan BPJS yang sudah tidak bisa, ya kan? Benar gak? Mungkin dari sini, dari podcast ini kita bisa jadi berkat, benar gak? Kita mungkin tidak bisa membantu secara materi, tapi kita bicara lewat media, betul gak? Oke. Ada lagi? Cukup ya. Cukup. 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 Udah pulang yuk. Tadi ada satu tantangannya yang belum diselesaikan. Betul sekali teman-teman. Guys, ya. Ayo kita. Oke, Ayo Podcast, Sobat Ayu, kita tutup ya dalam doa ya. Bapak, terima kasih atas malam hari ini. Setiap hari kami dijaga, setiap detiknya dimanapun kami berada, darah Yesus saja yang selalu menyertai kami. Tuhan, apapun yang kami lakukan, baik di kantor, baik di sekolah, baik di rumah, atau di teman-teman kami, di sahabat kami, tuntun kami ke jalan yang selalu benar Tuhan, dan lindungi kami, dan Kau berkati kami. Biarkan apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berikan kami semua kesehatan dari orang tua, dari keluarga, adik kakak, untuk semua yang mendengarkan, dan kami juga yang membawa acara. Kau jaga kami kesehatan, karena Kau tahu hari-hari ini cuaca sedang tidak baik untuk tubuh kami. Berikan kami perlindungan darah-Mu saja Tuhan, biar kami tetap fit, biar kami tetap terjaga Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa. Bapak, apapun masalah dari kami, dari para sobat Ayub yang sedang dialami, tapi kami yakin Engkau mengizinkan masalah itu karena Engkau tahu, Engkaulah jawabannya. Dan kami tahu Kau selalu menyediakan apa yang indah buat kami, dan sesuatu yang baik, yang terbaik buat kami, bukan karena dari kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan Yesus yang selalu sayang sama kami, sehingga kami dapat menjalani rintangan setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarkanlah nama-Mu saja dimuliakan, biarkan nama-Mu saja ditinggikan, karena kami percaya kami akan kembali kepadamu suatu saat nanti, dan kami akan jadi pemenang dan menerima mahkota kehidupan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Ayu Podcast, Kau berkati hostnya Kesia, Kau berkati Sesa, dan Kau berkati saya Tuhan, dan Kau juga berkati pendengar Sobat Ayub. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau yang cukupkan. Apapun masalah yang mereka hadapi, Engkau yang berikan jalan keluar. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, terima kasih Sobat Ayub semua. Kira bisa jadi berkat buat kalian semua. Thank you, bye bye. Bye bye.